Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 7 bab 6, yaitu tentang energi dalam sistem kehidupan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Ada beberapa macam energi, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Contoh energi potensial adalah buah jatuh dari pohonnya. Rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial, M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi benda. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contoh energi kinetik adalah mengayuh sepeda. Rumus dari energi kinetik adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Selanjutnya adalah tentang sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis meski dipakai terus-menerus. Contohnya adalah energi matahari, pembangkit listrik tenaga air, energi angin, dan energi tidal. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang akan habis apabila dipakai secara terus-menerus tanpa pengawasan. Contohnya adalah energi hasil tambang bumi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas, serta energi nuklir. Makanan merupakan bagian dari sumber energi, terutama untuk tubuh manusia. Nah, zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Contohnya, beras, gandum, jagung, kentang, dan umbi-umbian. Protein adalah senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, dan N. Secara umum, protein itu dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Untuk contoh protein hewani adalah daging, ikan, telur, dan susu. Sedangkan protein nabati contohnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Selanjutnya adalah lemak. Lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Lemak itu melarutkan vitamin A, D, E, K. Secara umum, lemak juga dibagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Sama seperti protein, lemak hewani itu berasal dari hewan dan lemak nabati berasal dari tumbuhan. Contoh dari lemak hewani adalah keju, susu, daging, dan kuning telur. Sedangkan contoh dari lemak nabati adalah kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat. Selanjutnya adalah transformasi energi. Transformasi energi adalah perubahan energi potensial berupa energi kimia menjadi energi kinetik dan energi panas. Transformasi energi dalam sel dapat melalui beberapa cara, yaitu transformasi energi oleh klorofil dan transformasi energi oleh mitokondria. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Reaksi fotosintesis yaitu karbon dioksida ditambah air ditambah cahaya matahari menghasilkan oksigen ditambah karbohidrat. Mitokondria adalah organel sel yang terdapat dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya adalah metabolisme sel. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Sedangkan respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Ada tiga hal yang akan kita pelajari pada bab ini tentang sistem pencernaan, yaitu pencernaan karbohidrat dalam tubuh, pencernaan protein dalam tubuh, dan pencernaan lemak dalam tubuh. Pencernaan karbohidrat dalam tubuh
Kita akan bahas yaitu karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida, yang dimana monosakarida ini akan dibawa oleh darah menuju hati. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu hormon insulin dan hormon adrenalin. Hormon insulin dihasilkan oleh pankreas, berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sedangkan hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal, berfungsi untuk menaikkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino, kemudian diabsorpsi melalui dinding halus dan sampai ke pembuluh darah. Kelebihan protein dalam tubuh dapat menyebabkan pembekakan hati dan ginjal, sedangkan kekurangan protein dalam tubuh menyebabkan busung lapar. Lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Ya mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.